Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eki Slamet dengan NIM 14621000098. Saya Irfan Arfianto dengan NPI 1462114. Ini kami ingin mempresentasikan hasil UAS pelajaran kecerdasan artifisial. Berikut deskripsi sistem kelas keputusan sistem pakar diagnosa kerusakan baterai mobil listrik. Sistem pakar ini memiliki 5 kelas keputusan utama terkait kondisi kesehatan sel baterai. Yang pertama ada normal, full op, atau fully operasional. Lalu yang kedua ada early warning. Yang ketiga moderate degradation. Yang keempat critical failure imminent. Yang kelima catastrophic failure. Berikut ini ada graf gambaran atau rule yang digunakan. Untuk berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya berikut adalah daftar rule yang dihasilkan dari N atau OR graph tersebut. Yang rule pertama adalah normal atau proporsional. Jika voltase normal dan suhu normal dan kapasitas lebih besar dari 90% dan impedansi normal, maka kondisi baterai sama dengan normal. Kemudian rule kedua, warning, early warning. Jika penurunan kapasitas lebih kecil dari 10% dan kenaikan impedansi lebih kecil dari 20% dan fluktuasi suhu minimal, maka kondisi baterai early warning. Kemudian ada rule ketiga, yaitu moderate degradation. Jika penurunan kapasitas 10-30% dan kenaikan impedansi 20-50% dan fluktuasi suhu moderat, maka kondisi baterai sama dengan moderate degradation. Yang keempat ada critical failure imminent. Jika penurunan kapasitas lebih besar daripada 30% dan kenaikan impedansi lebih besar dari 50% dan fluktuasi suhu tinggi, maka kondisi baterai sama dengan critical failure imminent. Kemudian yang kelima ada catastrophic failure. Jika voltase drop signifikan dan suhu ekstrim dan kapasitas lebih kecil dari 40% dan short circuit, maka kondisi baterai catastrophic failure. Bahwa ini adalah nilai serta ini faktor atau CF untuk setiap rule diagnosis kondisi baterai. Yang pertama normal yaitu atau fully operational. CF rule-nya yaitu 0,95. Jika voltase normal, CF dengan 0,95 dan Q normal CF sama dengan 0,96 dan kapasitas lebih dari 90%. CF sama dengan 0,97 dan impedansi normal CF sama dengan 0 0,95, maka kondisi baterai normal. Rule kedua early warning. CF rule sama dengan 0,85 jika penurunan kapasitas 10-30%, CF 0,92 dan kenaikan impedansi 20-5%, CF sama dengan 0,91 dan fluktuasi suhu moderat CF 0 sampai 0,89, dan akan kondisi baterai yaitu moderate degradation. Yang rule keempat, critical failure imminent. CF rule-nya 0,95 jika penurunan kapasitas lebih kecil lebih, lebih besar daripada 30%, maka CF sama dengan 0,96 dan kenaikan impedansi lebih besar dari 50%, maka CF 0,95 dan fluktuasi suhu tinggi CF sama dengan 0,94. Kemudian kondisi baterainya critical failure imminent. Yang kemudian rule kelima, stable failure. CF rule-nya 0,98. Jika voltase drop signifikan, CF sama dengan 0,9 dan suhu ekstrim, CF sama dengan 0,9 dan berapa Mas? Kapasitas lebih besar, lebih kecil daripada 40%, CF sama dengan 0,97 dan short circuit CF sama dengan 0,9, maka kondisi baterai stable failure. Kemudian untuk pengujiannya, silakan Mas Eki pada prolognya diuji di prolog.
Baik, Masuk. saya copy dulu ya. Bukannya yang itu, yang ini tadi. Yang kasus satu, yang dua itu loh. Dapat di prolog, Mas. Baik, ini untuk kasus yang pertama, kita langsung coba. Pertama kita input dulu kondisi baterai, lalu kita di sini ada pilihan normal atau drop signifikan. Kita pilih normal. Sini juga ada kondisi suhu, kita suruh milih normal atau fluktuasi minimal atau fluktuasi moderat atau fluktuasi tinggi atau ekstrim. Di sini kita pilih normal sesuai itu. Lalu di sini ada kondisi kapasitas di atas 90, turun di bawah 10, turun 10, 30, turun di atas 30 atau di bawah 40. Kita di sini pilih 9, yang di atas 90. Lalu kita disuruh memilih kondisi impedansi. Di sini ada pilihan normal atau naik di bawah 20 atau naik 20 50 atau naik di atas 50. Di sini kita pilih normal. Lalu kita di sini pilih ada pilihan untuk add short circuit, iya atau tidak, kita kasih tidak. Dan ini ada hasil diagnosanya, voltas normal, suhu normal, kapasitas di atas 90, short circuit tidak, ini diagnosa normal. Lalu kita lanjut yang berikut nomor 2, kasus nomor 2. Kita masukin lagi input kondisi baterai nomor 1. Di sini sama ya, ada pilihan normal atau drop signifikan. Kita kasih normal. Bentar kita. Lalu untuk kedua kondisi suhu, di sini ada pilihan normal, fluktuasi minimal, fluktuasi moderat, fluktuasi tinggi. Kita pilih yang fluktuasi minimal. Lalu untuk kondisi kapasitas, ada pilihan di atas 90, turun di bawah 10, turun 10, 30, turun di atas 30, kita pilih yang turun di bawah 10. Lalu ada kondisi impedansi, kita sesuaikan juga, naik di bawah 20.
Nah, ada kesalahan tadi. Oh, Titiknya belum mas. oh, Titik, titik belum ada. sorry, sorry. Itu ketinggalan terus ya. Sudah sesuai semua. Untuk kondisi short circuit kita pilih tidak. Dan hasilnya seperti berikut. Hasil diagnosa turun di bawah 10, naik di bawah 20. Seperti ada diagnosanya early warning seperti berikut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya saya akan mensimulasikan dua kondisi. Yang pertama, ketika critical failure imminent, kondisinya, kondisi voltase normal, kondisi suhunya fluktuasi tinggi, fluktuasi tinggi, kemudian kondisi kapasitasnya di atas 30, dan kondisi impedensinya naik di atas 50, kemudian atas serta kondisinya tidak. Dan berikutnya teknisanya yaitu critical failure imminent dan certainty factor 0,814415999999998. Deskripsi baterai mendekati kegagalan, perlu penggantian segera, rekomendasi segera rencanakan dengan baterai. Kemudian kasus yang kedua, kita akan menghasilkan hasil atau kesimpulan catastrophic failure sama input lagi, input kondisi baterai, kondisi voltase tetap signifikan, yang kemudian kondisi suhunya normal, kondisi kapasitasnya di atas 90, di atas 90. Kemudian kondisi impedensinya normal, normal. Kemudian ada short circuit, tidak. Nah, ini jadi teknisanya yaitu catastrophic failure dengan certainty factor 0,9134939987999999. Deskripsinya baterai mengalami kegagalan total harus diganti secepatnya. Rekomendasi hentikan penggunaan dan ganti baterai secepatnya. Itu saja dari simulasi dan presentasi dari kelompok 7. Bila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.